Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa, para pendengar video tutorial pengelolaan arsip yang saya hormati. Memperhatikan keseharian perilaku saat ini masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh komunikasi digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat kita nantinya akan menjadi masyarakat digital society. Indonesia adalah contoh bagaimana komunikasi digital itu telah mengubah banyak sektor dalam kehidupan. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul yang sekaligus sebagai lembaga kearsipan daerah mempunyai kewajiban memberikan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di daerah yang dilaksanakan oleh penyelenggara kearsipan di daerah Kabupaten Gunung Kidul, meliputi perangkat daerah, BUMD, pemerintah desa, lembaga kearsipan daerah, dan lembaga lainnya. Lembaga lainnya yang kami maksud adalah lembaga yang mendapat bantuan keuangan dari APBD daerah dan juga dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan tujuan antara lain menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah atas kerjasama yang baik, Kabupaten Gunung Kidul telah memiliki peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan. Mendasar pada pasal 16 ayat 3 kaitannya dengan Perda nomor 4 tadi, pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggung jawab pencipta arsip. Pencipta arsip yang saya sebutkan di atas tadi antara lain adalah perangkat daerah, termasuk kecamatan, BUMD, kemudian lembaga kemasyarakatan, dan yang saya sebutkan sebagaimana tadi di atas. Sebagai wujud dari ketaatan terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tersebut, kami lembaga kearsipan daerah telah membuat video tutorial singkat tentang pengelolaan arsip yang meliputi 1. Bagaimana pengurusan surat masuk, 2. Bagaimana pengurusan surat keluar, 3. Pemberkasan arsip aktif, dan yang keempat, pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Sebagai wujud ketaatan pula terhadap Perda nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan, dimohon pencipta arsip yang terdiri dari tadi perangkat daerah, BUMD, pemerintah desa, lembaga kearsipan daerah, dan lembaga lainnya agar berkomitmen untuk menerapkan, mewujudkan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pegawai Dispusip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul bidang kearsipan atas inovasi pembuatan video tutorial pengelolaan arsip. Juga kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul yang telah membantu penyebaran video tutorial pengelolaan arsip ke seluruh instansi dan masyarakat Gunung Kidul. Semoga pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Gunung Kidul semakin maju
dan membawa dampak kemajuan Kabupaten Gunung Kidul, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Tutorial pengelolaan arsip. Pengurusan surat masuk. Pengurusan surat masuk dilaksanakan oleh sekretariat. Caraka menyampaikan surat kepada petugas arsip dan petugas arsip memberikan tanda terima pada buku ekspedisi. Petugas arsip memeriksa kelengkapan surat beserta ketepatan alamatnya. Kemudian mencatatnya dalam buku agenda surat masuk. Setelah itu mencatatnya dalam lembar disposisi. Lembar disposisi ditempelkan pada surat. Surat dinaikkan kepada sekretaris dinas untuk diketahui tingkat keurgensian surat tersebut. Sekretaris dinas mencermati isi dari surat. Selanjutnya, surat dinaikkan kepada kepala dinas untuk dicermati isinya dan diberikan disposisi sesuai dengan isi masalah surat. Isi disposisi dicantumkan dalam lembar disposisi dan diberikan paraf serta tanggal penyelesaian. Surat kembali kepada sekretaris dinas untuk diketahui isi dari disposisi kepala dinas. Petugas arsip mencantumkan unit pengolah yang mendapatkan disposisi pada buku agenda surat masuk. Kemudian menyampaikan surat kepada unit pengolah yang mendapatkan disposisi dari kepala dinas. Penerima disposisi mempelajari isi surat dan menindaklanjutinya. Penerima disposisi kemudian memberikan paraf pada lembar disposisi dan lembar disposisi kedua berwarna kuning dibawa oleh petugas arsip untuk disimpan di ruang sekretariat. Tutorial pengelolaan arsip. Pengurusan surat keluar. Petugas arsip unit pengolah mengetik surat keluar. Kemudian dicetak rangkap 2. Unit pengolah kemudian memeriksa isi surat apakah sudah sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kepala unit pengolah membubuhkan paraf sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap isi surat. Surat kemudian dinaikkan kepada kepala unit kearsipan untuk dikoreksi apakah sudah sesuai dengan tata naskah dinas. Kemudian, kepala unit kearsipan memberikan paraf.
Konsep surat keluar yang sudah diberikan paraf oleh Kepala Unit Pengolah dan Kepala Unit Kearsipan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kemudian surat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas arsip unit kearsipan untuk diregister di dalam buku agenda surat keluar, diberikan nomor dan stempel. Kemudian diserahkan kepada Caraka untuk dikirim sesuai dengan alamat tujuan, dan arsip disampaikan kepada unit pengolah untuk disimpan. Tutorial pengelolaan arsip. Pemberkasan arsip aktif. Petugas arsip memeriksa kelengkapan serta memisahkan jika terdapat duplikasi berlebihan, mengelompokkan arsip yang mempunyai kesamaan masalah, menganalisa untuk menentukan indeks atau judul berkas, dan menentukan kode klasifikasi. Kemudian memasukkan ke dalam folder surat terhadap arsip yang sudah dikelompokkan per masalah. Kemudian membuat daftar berkas serta daftar isi berkas. Arsip yang telah dibuatkan daftar berkas dan daftar isi berkas disimpan ke dalam filing kabinet yang telah ditata dengan sekat dan map gantung. Tutorial pengelolaan arsip. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Petugas arsip unit pengolah menyeleksi arsip aktif yang telah habis masa simpan aktifnya. Kemudian membuat daftar arsip yang akan dipindahkan sebanyak 2 rangkap. Kepala unit pengolah memeriksa daftar arsip dan memberikan tanda tangan. Petugas arsip unit pengolah menyiapkan berita acara pemindahan sebanyak 2 rangkap. Kemudian menyiapkan arsip yang akan dipindahkan dengan memasukkan ke dalam box arsip. Kepala unit pengolah beserta petugas arsip unit pengolah memindahkan arsip ke unit kearsipan dan diterima oleh Kepala unit kearsipan. Petugas arsip unit kearsipan beserta Kepala unit kearsipan memeriksa daftar arsip dengan fisik arsipnya, kemudian memberikan tanda tangan beserta dengan Kepala unit pengolah sebanyak 2 kali. Arsip kemudian disimpan di record center. Arsip yang tercipta dari kegiatan pemindahan, yaitu berita acara dan daftar arsip, disimpan masing-masing di unit pengolah dan di unit kearsipan.